Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pertama dan paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan tentu saja nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi akhir zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan umatnya. Mudah-mudahan kita semua para pemirsa termasuk umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya sampai yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang berbahagia, kesempatan kali ini akan disampaikan tausiah atau kajian Al-Quran dengan judul 10 Karunia Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Kita awali dengan perintah puasa, mengingat sekarang ini lagi bulan Ramadan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, saum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi, saum atau puasa adalah training yang Allah lakukan kepada orang-orang yang beriman agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, karunia orang-orang yang bertakwa di akhirat kelak adalah surga yang penuh kenikmatan sebagaimana Allah gambarkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Nah, jadi di akhirat kelak itu Allah akan menyediakan surganya bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, bagi orang-orang yang bertakwa, Allah akan karuniakan 10 macam karunianya. Apa saja itu? Yang pertama adalah senantiasa mendapatkan petunjuk. Sebagaimana Allah gambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang kelima, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika 'ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa, yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Itu yang pertama, para pemirsa. Yang kedua adalah orang-orang yang bertakwa akan diberi penyelesaian dari masalah. Allah berfirman di dalam surat At-Talaq ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan diberikan kepadanya jalan keluar. Nah, jadi ketika mendapatkan masalah di dunia ini, maka Allah akan karuniakan kepada orang-orang yang bertakwa, yaitu apa? Jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi.
Kemudian yang ketiga para pemirsa, yaitu bagi orang-orang yang bertakwa akan dipermudah dalam segala urusannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tolak ayat yang keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memudahkan baginya segala urusannya. Jadi ketika di dunia ini tentu saja banyak urusan-urusan yang dihadapi oleh seseorang. Bisa di kantor, di lingkungan, dimanapun. Nah, maka Allah menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa akan memudahkan segala urusannya. Itu adalah yang ketiga. Yang keempat, para pemirsa, orang-orang yang bertakwa akan mendapat rizki dari jalan yang tidak terduga. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat yang ketiga, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, dan memberinya rizki dari jalan yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Nah, jadi titik berat kaji kita adalah pada bagian surat At-Tolak ayat yang ketiga ini, yaitu wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Yaitu Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, jadi ketika seseorang lagi punya masalah, membutuhkan rizki, nah maka orang yang bertakwa itu Allah akan janjikan mendapatkan rizki dari jalan yang kita tidak menyangkanya. Nah, itu adalah yang keempat, para pemirsa. Nah, sedangkan yang kelima, orang-orang yang bertakwa itu akan dikasih atau dicintai oleh Allah. Allah gambarkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-76. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Bukan demikian. Sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, sekali lagi, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Jadi bayangkan para pemirsa, kalau kita mencintai istri kita, kita mencintai anak kita, maka kebutuhannya selalu dipenuhi. Nah, apalagi Allah yang mencintai, Allah mencintai kita, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, maka pasti akan dijamin segala kebutuhannya. Nah, itu adalah yang kelima. Nah, kemudian yang keenam, para pemirsa, orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi. Allah gambarkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lam fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan oleh perbuatannya. Nah, ini adalah janji Allah. Kalau suatu negeri itu penduduknya beriman dan bertakwa, firman Allah, maka
masyarakat atau penduduk itu akan mendapatkan atau dilimpahkan oleh Allah berkah dari langit dan bumi. Nah, tetapi kebanyakan banyak masyarakat suatu negeri itu mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi ketika masyarakat itu mendustakan ayat-ayat Allah, maka justru Allah yang akan memberikan siksa kepadanya. Nah, oleh karena itu, marilah mudah-mudahan masyarakat kita, lingkungan kita, sekitar kita, di kota kita itu menjadikan masyarakatnya masyarakat yang bertakwa sehingga Allah akan membukakan keberkahan dari langit dan bumi. Yang ketujuh, para pemirsa sekalian, orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan keselamatan dari Allah. Allah gambarkan di dalam surat Al-Fussilat ayat yang ke-14, ke-18, maaf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita lihat para pemirsa, sejarah zaman kenabian, orang-orang yang bertakwa di zaman-zaman dahulu, ya itu banyak yang Allah selamatkan pada pengikut-pengikut nabi-nabi yang telah diutus oleh Allah, karena mereka termasuk golongan orang-orang yang bertakwa dan Allah akan berikan keselamatan kepada mereka. Nah, kemudian yang kedelapan adalah mendapat perlindungan dan pertolongan dari Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-194, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah. Kemudian yang kesembilan, orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan. Allah gambarkan di dalam surat An-Naba ayat yang ke-31, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan. Nah, jadi kalau misalnya suatu masyarakat itu belum mendapatkan kemenangan, senantiasa tidak didalimi atau mendapatkan kezaliman, yaitu berusaha untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, masyarakat yang bertakwa. Karena Allah menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan kemenangan. Nah, sedangkan yang ke-10 para pemirsa sekalian, bahwa orang-orang yang bertakwa itu akan diberikan furqan. Apa itu furqan? Yaitu untuk membedakan benar dan salah, baik dan buruk. Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-29, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqu wa yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, Allah akan menjadikan bagimu furqan, yaitu petunjuk untuk membedakan benar dan salah, baik dan buruk. Nah, itu adalah karunia yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, mudah-mudahan training selama Ramadan ini itu adalah melatih kepada orang-orang yang beriman untuk
melakukan kejujuran, kesabaran. Nah, sehingga dengan training yang Allah lakukan selama bulan Ramadan untuk saum, untuk berpuasa ini, itu mudah-mudahan menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa, sehingga akan mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa yang tadi telah dijelaskan. Saya kira ini saja yang bisa disampaikan di dalam kajian pendek ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup kaji kita dengan menutup kaji kita ini dengan membaca Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.